Namun tidak seperti biasanya. Saat itu Bude Muji terlihat pulang sambil ngemil di sepanjang perjalanan menuju rumah. Dan sesampainya di rumah, tingkah Bude Muji terlihat aneh. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healing Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Purwati di Gombong. Perkenalkan, namaku Purwati. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kehidupan warga di desaku cukup beragam. Ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, guru, karyawan kantor, dan lain sebagainya. Adalah Bude Muji, kakak ipar ibuku. Beliau seorang PNS guru di sebuah sekolah dasar. Pagi sebelum berangkat kerja, kesibukan Bude Muji adalah menyiapkan sarapan untuk suami dan 2 orang anak-anaknya. Bahkan masakan sudah dibeli sore hari sebelumnya. Diary, di desaku ada beberapa warung yang menyediakan sembako termasuk sayuran segar. Dan sudah menjadi kebiasaan budeku setiap sore selalu belanja di warung tetangga untuk keperluan dapur, khususnya bahan untuk dimasak esok pagi. Diary, hari itu sekitar jam 5 sore Bude Muji terlihat pergi belanja dengan jalan kaki menuju warung dekat pertigaan jalan desa. Setelah membeli bahan-bahan yang dimasak esok pagi, Bude Muji segera pulang karena waktu juga sudah jelang maghrib. Namun tidak seperti biasanya. Saat itu Bude Muji terlihat pulang sambil ngemil di sepanjang perjalanan menuju rumah. Dan sesampainya di rumah, tingkah Bude Muji terlihat aneh. Saat ditanya Pak De Harun suaminya, Bude Muji pun tidak menjawab. Namun mulutnya terlihat ngomong atau ngomong yang tidak jelas. Kemudian Bude Muji menuju tempat tidur dan rebahan dengan mulut yang masih mengomong tidak jelas. Melihat kondisi Bude Muji yang tidak wajar, Pak De Harun segera meminta bantuan Mbah Mulya, sesepuh desa yang kebetulan rumahnya hanya berada di depan rumah Pak De Harun. Sesampainya di rumah Pak De Harun, Mbah Mulya segera menanyai Bude Muji, "Kowe sopo asalmu saka ngendi?" Atau "Kamu siapa? Asalmu dari mana?" Tanya Mbah Mulya pada Bude Muji yang saat itu sepertinya kesurupan makhluk halus. "Aku Surti, hihi, omahku pojokan kono kae." Artinya, "Aku Surti, rumahku di pojokan sebelah sana," jawab Bude Muji sambil tangannya menunjuk ke arah yang dimaksud. "Ngopo kowe kok melu mrene? Ngapain kamu kok ikutan kesini?" tanya Mbah Mulya. "Aku pengen jaluk cemilan nih. Aku ingin minta camilannya," jawab Bude Muji yang tentunya di luar kesadarannya. "Saiki kowe baliyo, iki udu omahmu. Nek kowe ora gelem balik, engko kowe tak lebokke botol, tak buang ning kali. Gelem?"
Sekarang kamu pulang, ini bukan rumahmu. Kalau kamu nggak mau pulang, nanti kamu saya masukkan ke dalam botol dan saya buang kamu ke sungai. Mau? Kata Mbah Mulya. Ojo, iya aku balik. Jangan, iya saya mau pulang, jawab Bude Muji yang akhirnya tak sadarkan diri. Setelah hidungnya diolesi minyak kayu putih, Bude Muji pun mulai sadar. Beliau terlihat bingung kenapa sudah berada di tempat tidur, karena yang beliau ingat adalah sedang berjalan pulang setelah belanja. Mbah Mulya hanya berpesan, sebaiknya kalau jelang maghrib sudah berada di rumah, karena itu adalah waktu sendekala, yaitu waktunya makhluk alam astral mulai berkeliaran di muka bumi. Dan sejak saat itu Bude Muji tidak berani lagi belanja sore. Beliau akan mampir belanja sepulang kerja. Itulah sepenggal kisah nyata yang dialami budeku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Purwati di Gombong. Terima kasih Mas Purwati yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Purwati atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.